Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan makhluk-makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Dan tidak akan terjadi sesuatu di jalan raya ini tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kami semuanya umur yang panjang, kesehatan untuk mengukir kembali catatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi dalam hati wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rahmat dan keselamatan kita sanjungkan kepada hamba Allah yang terpilih, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang mengikuti anjurannya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kami semuanya kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan MT Nurjana. Saya akan menyampaikan tentang sekitar bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekarang temanya yaitu peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan yang sepantasnya umat muslim mengetahuinya. Ramadan disebut juga bulan istimewa ya, tamu agung bagi umat Islam. Karena bulan Ramadan itu mengandung banyak keistimewaan dan keutamaan. Mudah-mudahan segala keutamaan tercurah kepada kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Sayyid al-Syuhur, penghulu dari seluruh bulan dalam setahun. Pada bulan suci Ramadan juga terdapat banyak sekali peristiwa bersejarah. Ada tiga peristiwa penting yang patut diketahui umat Islam. Bulan Ramadan ternyata menyimpan banyak rahasia dan keistimewaan. Para ulama menyebut bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Rajab Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Allah menghadiahkan satu surat Al-Ahzab ayat 56 bahwa seluruh makhluk-makhluknya yang ada di langit dan di bumi diwajibkan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Bulannya umat Rasulullah SAW karena di dalamnya dilimpahkan banyak sekali kebaikan, berkah, rahmat, karunia yang sangat banyak. Ya, di bulan Ramadan ini bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu diketahui dalam kitab An-Nasoihud Diniyah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengungkapkan tiga peristiwa besar di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah nuzulul Quran. Rasulullah menerima wahyu pertama kali pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi. Wahyu pertama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ketika itu Rasulullah lagi ada di Gua Hiro di Mekah ya.
Malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan memintanya membaca Al-Quran dan mengulang perintahnya sebanyak 3 kali, tetapi Rasulullah menjawab bahwa dirinya tidak bisa membaca. Akhirnya Jibril mengajarkan Nabi membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu surat itu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Saat itu juga Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah pada usia 40 tahun. Sekarang peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa Perang Badar. Pada bulan Ramadan, tepatnya hari ke-17 Ramadan, terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Hari itu dinamakan Yaumul Furqan, di mana dua golongan saling berhadapan. Peristiwa ini merupakan pertempuran yang sangat besar. Yang pertama kali umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Pasukan kaum muslim waktu itu hanya 313 orang, sedangkan musuh-musuhnya dari kafir Quraisy pasukannya ada 1000 orang. Jadi pasukan yang tidak seimbang dalam pertempuran itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslim yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Pasukan muslim menghancurkan pertahanan pasukan Quraisy yang banyak itu, yang 1000 orang itu. Inilah kemenangan yang besar bagi umat muslim yang terjadi di bulan Ramadan. Pada waktu itu lagi bulan Ramadan, lagi puasa ya. Terus pasukannya sedikit, atas pertolongan Allah umat muslim dimenangkan. Baik, bahkan diabadikan dalam surat Al-Imran ayat 123 sampai 126. Sekarang peristiwa yang ketiga di bulan Ramadan, yaitu penaklukan kota Mekah, yaitu biasa disebutnya istilahnya Fathu Mekah. Bahkan penghancuran Ka'bah yang ada di sekitar Mekah. Penaklukan Mekah ini atau Fathu Mekah salah satu peristiwa penting dalam Islam, sejarah Islam, karena terjadi pada bulan mulia yang bulan Ramadan ini, tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad SAW berserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Kemudian menguasai kota Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Kaum muslimin juga menghancurkan berhala yang ada di dalam dan sekitar Ka'bah yang totalnya sekitar 360 berhala. Setelah itu orang-orang kafir Quraisy Mekah banyak yang memeluk agama Islam, berbondong-bondong bersahadat karena mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang damai ya. Setelah perang, Nabi memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan berhala yang tadi yang saya bilang 360 berhala, dan setelah itu dikumandangkan takbir Allahu Akbar dan Rasulullah salat di makam Nabi Ibrahim serta meminum air Zam-Zam. Sekarang peristiwa yang keempat, itu ya peristiwa yang keempat ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu peristiwa ketiga adalah Lailatul Qadar pada malam mulia yang terjadi bulan Ramadan
Al-Quran menyebutnya sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Peristiwa ini juga diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus 30 juz ya. Tetapi dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW itu bertahap sesuai kejadian dan keadaan ya. Jadi satu surat bertahap, tidak sekaligus melewati malaikat Jibril ya. Nah, itu keistimewaan malam Lailatul Qadar diabadikan dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril atas izin Allah untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Itulah tentang malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud turunnya Al-Quran secara berkala ke Baitul Izzah dari langit dunia untuk menunjukkan kepada malaikat, dan selanjutnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bertahap selama 23 tahun sejak beliau diutus hingga wafatnya. Jadi 23 tahun beres 30 juz Al-Quran turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lailatul Qadar adalah malam yang disebut-sebut lebih indah dari malam 1000 bulan. Keistimewaannya, tak ada satupun manusia yang tahu kapan datangnya Lailatul Qadar. Itu rahasia Allah ya, hanya Allah yang tahu. Malam Lailatul Qadar yang istimewa ini pernah dialami Rasulullah SAW usai menyendiri dan mendapat wahyu pertama di Gua Hiro pada Ramadan 610 Masehi. Lailatul Qadar dikisahkan berlangsung pada salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi nanti pada malam ganjil 10 hari terakhir harus lebih semangat lagi beribadah qiyamul lail ya, karena di sanalah 10 hari terakhir kita mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Sekarang yang terakhir, peristiwa yang terakhir itu wafatnya orang-orang dekat Rasulullah SAW. Di bulan Ramadan juga menjadi bulan kepergian orang-orang dekat Rasulullah. Misalkan yang pertama yaitu Fatimah Al-Zahra yang merupakan putri Nabi Muhammad SAW meninggal pada 3 Ramadan tahun 3 Hijriah. Yang kedua Khadijah yang merupakan istri Nabi juga wafat pada bulan Ramadan. Beliau wafat di usia 65 tahun sekitar 10 Ramadan tahun 619 Masehi. Yang ketiga menyusul putri Rasulullah Ruqayyah, istri dari sahabat Rasulullah yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ruqayyah putra Rasul meninggal masih muda di usia 22 tahun saat perang Badar. Jadi tahun 2 Hijriah 624 Masehi. Bahkan Utsman itu mendapat julukan Dzun Nurain yang memiliki 2 cahaya.
karena setelah menikahi putri yang kedua dan ketiga Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi dua putri Rasulullah ditikahi oleh Utsman bin Affan sehingga mempunyai gelar Dzun-Nurain, yaitu memiliki dua cahaya. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah pertama dari Bani Hashim juga meninggal pada bulan Ramadan. Dia meninggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah 661 Masehi. Ketika itu usianya 63 tahun. Ya, hampir sama ya dengan Rasulullah. Yang kelima Aisyah radhiyallahu anhu yang merupakan istri Nabi dan putri dari sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Itu Aisyah meninggalnya di bulan Ramadan. Dan yang keenam adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anhu. Pada bulan Ramadan wafat. Beliau wafat di Madinah 17 Ramadan 58 Hijriah 678 Masehi karena sakit yang dideritanya. Beda kalau misalkan sahabat-sahabat Rasul, Khulafaur Rasyidin ada 4. Abu Bakar As-Siddiq meninggalnya karena sakit. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, yaitu meninggalnya dengan cara dibunuh. Utsman bin Affan juga dibunuh. Dan yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib juga sama, meninggalnya dibunuh. Hanya Abu Bakar As-Siddiq yang meninggal dalam keadaan sakit. Itu saja peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menambah ilmu buat kami semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.